Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu dimanapun berada. Nah teman-teman, kali ini kita akan sedikit ngobrol ya tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita lakukan agar hari-hari yang kita jalani terasa lebih ringan, apapun mungkin yang sedang dilakukan ya. Barangkali ada banyak masalah atau ada banyak hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu semuanya tetap harus kita lewati dan kita berusaha untuk menjalaninya dengan yang terbaik. Ada banyak kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa dianggap berhasil ya melewati banyak hal dalam kehidupannya. Mudah-mudahan itu bisa kita contoh dan bisa memberikan energi positif dalam kehidupan kita. Nah, kali ini teman-teman saya akan sedikit sharing tentang kebiasaan apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh kita semuanya supaya bisa menghidupkan hari-hari kita, bisa membuat kehidupan kita lebih bermakna lagi. Ada banyak hal mungkin yang sudah dilakukan oleh teman-teman, tapi barangkali tips kali ini bisa memberikan inspirasi atau bisa menambah penyemangat buat kita. Nah, kebiasaan baik ini perlu kita lestarikan ya teman-teman, dan juga perlu pembiasaan. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membangun kebiasaan baik dalam kehidupan kita? Yang pertama, biasa untuk berbahagia atau tersenyum dalam menyambut hari, begitu ya teman-teman. Ketika teman-teman di pagi hari terasa sedih, biasanya sepanjang hari bisa merasakan kesedihan gitu, atau mungkin lebih sensitif. Tapi kalau kita bisa membuka hari pagi ya dengan bahagia, dengan tersenyum, insya Allah akan menjadi energi bahagia sepanjang hari. Jadi sangat penting memulai hari dengan tersenyum ya. Bagaimana tersenyum kalau kita sedang mengalami banyak masalah atau mungkin kesedihan? Itu adalah hal yang wajar ya. Barangkali tersenyumnya tidak mudah, tapi kita bisa dengan latihan ya teman-teman. Kalau para pelatih, mungkin trainer, kita mungkin sering dengar ya, berlatihlah di depan cermin begitu, dengan cara menarik sisi kanan dan kiri bibir kita gitu ya, supaya memberikan energi tersendiri. Sekalian latihan gitu ya teman-teman ya. Dengan melihat wajah kita di cermin, kita bisa melihat seperti apa sih wajah sedih dan wajah bahagia. Wajah bahagia ini akan mendatangkan energi tersendiri teman-teman ya. Untuk kita tersenyum, kita tidak harus menunggu masa yang bahagia, tapi insya Allah kita bisa dengan tersenyum membuat hari lebih bahagia. Jadi intinya yang pertama, tips yang bisa kita lakukan, perbanyaklah senyum ya, terbanyaklah tersenyum pada orang-orang di sekitar kita, meskipun mungkin ada banyak hal yang terjadi di balik kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita. Tetapi insya Allah kalau kita mau tersenyum, mau berbahagia, akan mengurangi beban-beban yang sudah ada, karena beban apapun yang ada dalam diri kita sesungguhnya sudah sesuai dengan ukurannya. Kita tidak akan mungkin diberikan cobaan melebihi kemampuan kita. Itu yang pertama, tips yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah olahraga teman-teman ya. Gerakan-gerakan fisik kita akan memberikan stimulus tertentu bagi tubuh kita. Jadi olahraga juga tidak harus olahraga yang terlalu berat ya. Kita bisa dengan menggerak-gerakkan anggota badan ya, mungkin berjalan juga bisa. Jadi dengan meregangkan otot begitu ya, memberi gerakan-gerakan secara fisik, ternyata itu juga berpengaruh secara psikis teman-teman ya. Kalau kita terbiasa melakukan olahraga ringan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah membuat diri kita itu lebih energik dalam menjalani kehidupan, menjalani hari-hari. Jadi tidak harus olahraga yang ringan, yang berat begitu ya. Kita bisa mulai dengan senam-senam kecil, menggerak-gerakkan tangan, menggerak-gerakkan kaki. Yang jelas ada gerakan di dalam tubuh kita yang itu memberikan semangat tersendiri. Silahkan bisa dengan gerakan-gerakan kecil ya teman-teman, bisa mencoba. Kalau misalnya lagi merasa moody, males, suntuk gitu, berdirilah sejenak, bergeraklah sejenak begitu ya. Itu akan memberikan energi tersendiri. Jadi intinya rajin berolahraga, rajin berolahraga. Kemudian yang selanjutnya adalah tidur yang cukup. Ya, kalau mungkin ada ya orang-orang yang sibuk gitu ya, sulit mengatur waktu tidurnya. Memang ada dan banyak, tetapi tubuh kita itu butuh istirahat. Kalau secara fisik kita tidak terpenuhi kebutuhan istirahatnya, itu akan berpengaruh
pada psikis juga, pada perilaku kita. Contoh misalnya seorang ibu gitu ya, seharian beraktivitas tidak ada istirahat, itu akan mudah tersulut emosi. Jadi untuk meningkatkan kebiasaan baik kita, maka kita memang memerlukan waktu untuk tidur sejenak. Apalagi tidurnya adalah tidur yang berkualitas ya teman-teman ya. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan tidur dengan berkualitas? Tidur berkualitas itu biasanya diawali dengan kebiasaan yang baik. Artinya bukan tertidur, tapi menyengaja untuk tidur begitu ya. Dengan persiapan-persiapan untuk tidur. Meskipun mungkin tidak harus lama, tetapi memang menyengaja untuk tidur diniatkan. Kalau sebagai seorang muslim ya doa dulu atau persiapan-persiapan rutinitas sebelum tidur. Tidak kemudian tertidur. Beda ya teman-teman ya. Ketika kita tertidur dan kita menyengaja tidur, itu biasanya ketika bangun berbeda. Makanya untuk membangun kebiasaan baik bagi kita juga butuh istirahat yang cukup. Kalau di dalam Islam ya, kita sering mendengar bahwa kita diminta istirahat untuk sebelum waktu zuhur gitu ya. Nah itu raketan kalau orang Jawa ya. Walaupun cuma ibarat 10 menit, 15 menit sebelum zuhur, itu teman-teman bisa sedikit istirahat gitu ya, untuk mengembalikan energi. Kemudian selain tidur yang cukup, apalagi yang perlu kita lakukan untuk membangun kebiasaan baik? Yang selanjutnya juga bisa dilakukan melalui makanan. Dengan memakan makanan yang memang sesuai kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita gitu. Jadi misalnya teman-teman membutuhkan sayur ya teman-teman, tidak bisa digantikan kebutuhan sayur itu dengan makanan yang lain. Artinya kebutuhan-kebutuhan makanan dalam diri kita itu harus tercukupi. Itu juga mempengaruhi kinerja dalam tubuh kita, membuat energi kita bisa seperti apa, itu juga dipengaruhi oleh makanan kita. Jadi kita juga apa yang kita makan. Maka dari itu kita mencoba ya untuk membiasakan memilih makanan yang memang sehat. Kalaupun sesekali harus makan makanan yang tidak terlalu sehat, tapi itu tidak terlalu sering dilakukan. Nah, kebiasaan ini juga sangat berguna bagi kita semuanya. Lalu kebiasaan apa lagi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara bersyukur. Bersyukur ini mungkin sudah sering kita dengar dan sepertinya mudah ya. Bersyukur saja apa yang ada, tetapi bersyukur sampai di dalam hati itu tidak mudah ya. Bersyukur sampai dalam hati, lisan, dan perbuatan itu perlu latihan. Nah, kalau kita simak lagi begitu ya, manfaat syukur itu tidak sekedar bahagia ya. Syukur itu bisa mendatangkan bahagia, bisa mendatangkan kesehatan, bisa membangun hubungan yang baik satu sama lain, dan banyak sekali manfaat dari syukur. Bahkan itu didukung oleh banyak penelitian-penelitian gitu ya, oleh para ilmuwan yang sekarang ini sudah bisa membuktikan bahwa kerja otak ya, kerja badan itu akan ada hubungannya dengan rasa syukur. Maka dari itu rasa syukur ini bisa memaknai hal-hal yang sepertinya kecil tetapi sebenarnya besar gitu. Bisa melihat lebih dalam. Ketika kita mempunyai kebiasaan bersyukur, maka kita tidak mudah mengeluh, tidak mudah meminta terlalu banyak begitu. Artinya kita memahami yang kita punya dan kita mensyukuri yang kita miliki. Kita berterima kasih pada orang-orang di sekitar kita. Kita berterima kasih pada hal-hal yang dekat dengan kita gitu ya. Itu semuanya juga menjadi sebuah kebiasaan baik yang perlu terus dikembangkan agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih indah begitu. Kemudian yang selanjutnya tarik nafas. Nah, ternyata tarik nafas itu mungkin simple gitu ya teman-teman, tetapi kadang perlu latihan juga di saat mungkin penat, di saat kemudian terasa ada banyak beban. Tarik nafas begitu ya, untuk memberikan jeda di antara aktivitas yang kita lakukan supaya yang kita jalani itu menjadi kembali normal, meskipun mungkin berat ya, mungkin bebannya terasa sangat luar biasa gitu. Dengan kita menarik nafas itu memberikan kelegaan kembali dalam diri kita. Udah, itu bisa latihan ya teman-teman. Ketika memang saat-saat itu dibutuhkan, nggak apa-apa, ambil jeda dulu, tarik nafas, kemudian mencoba memahami keadaan yang ada di sekitarnya dan menerima apa-apa yang mungkin sedang dijalani, walaupun itu barangkali tidak mudah gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami momen-momen bahagia dan momen-momen tidak bahagia dalam diri kita.
Kenapa kita perlu memahami itu? Itu untuk mengidentifikasi ya, untuk memetakan sebenarnya apa yang sedang dialami gitu ya. Kadang-kadang seseorang itu bahagia, kalau bahagia biasanya orang-orang itu ingat begitu ya. Tetapi ketika orang itu tidak bahagia, kadang dia juga nggak ngerti yang membuat dia nggak bahagia itu apa gitu. Sehingga kita harus mulai memetakan gitu ya, memetakan mana hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Maaf, ada yang lewat ya. Dan mana yang tidak membuat kita bahagia. Kenapa kita merasa bahagia di satu titik dan tidak bahagia di titik yang lain? Kita perlu memetakan itu dan mencoba mengambil makna-makna yang barangkali bisa diambil sisi bahagia dalam kondisi tidak bahagia gitu ya. Bahagia atau tidak sebenarnya ya itu hal yang wajar, tetapi kita bisa mengambil kok bagian-bagian itu gitu. Artinya gini, dalam kondisi tidak bahagia sekalipun tetap masih ada poin bahagia di sana yang tersembunyi. Dalam kondisi bahagia sekalipun masih ada titik tidak bahagia yang mungkin juga ada di sana. Nah, bagaimana kemudian kita memotret hal-hal yang bisa menyebabkan bahagia dan yang tidak itu untuk menjadi pelajaran buat kita, dan kita fokus pada hal-hal yang bisa membahagiakan kita dan mengambil hikmah dari hal-hal yang barangkali tidak membuat kita bahagia. Jadi tidak ada kesedihan yang berlarut-larut begitu, ataupun kebahagiaan yang terlalu berlebihan. Jadi intinya menyeimbangkan perasaan itu semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat jurnal ya, membuat jurnal atau mungkin agenda atau mungkin perencanaan dalam kegiatan yang akan kita lakukan. Itu adalah bagian dari kebiasaan baik yang bisa menuntun kita untuk lebih teratur begitu ya. Bayangkan kalau seseorang hidup dengan teratur dalam artian memang rapi, kemudian tidak ada yang tercecer, dengan orang yang kemudian ya pokoknya semua serba tiba-tiba, semua serba tidak terencana, mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, kalau kita bisa melakukan pemetaan terhadap hidup kita mau ngapain, terus apa yang sudah terjadi, mengevaluasi yang sudah terjadi juga begitu ya. Mungkin itu akan menjadi pelajaran dari waktu ke waktu. Contoh misalnya ketika kita baru bertemu dengan seseorang, kita kembali merefleksi apa yang sudah terjadi dan apa yang sebaiknya terjadi dan apa yang belum, atau apapun lah yang menjadi catatan-catatan bagi kehidupan kita sehari-hari, itu sangat membantu untuk masa depan. Atau bahkan untuk saat ini apa yang kurang itu bisa dipertimbangkan. Jadi membuat jurnal perencanaan kehidupan kita itu adalah bagian dari kebiasaan baik yang barangkali bisa kita terapkan gitu ya. Sehingga tidak banyak hal-hal yang terlewatkan atau mungkin kesempatan yang kemudian tidak diambil. Selanjutnya adalah bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan orang banyak, yang mungkin terutama bagi teman-teman yang ekstrovert gitu ya, bertemu dengan orang lain itu adalah bagian dari kebiasaan baik begitu. Itu akan memberikan ide-ide dan kemudian bisa melegakan kalau kita bisa ngobrol dengan orang lain, terutama mungkin para perempuan yang memang butuh menyalurkan kata-katanya begitu ya, mengeluarkan jatah kata yang harus keluar. Bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, teman-teman yang kita sayangi, itu akan memberikan kebiasaan yang baik nantinya. Lalu bagaimana dengan mereka yang sifatnya introvert, gitu, tidak suka bertemu dengan orang? Barangkali dengan cara yang lain, mungkin lewat media sosial atau mungkin dengan cara-cara yang lain yang memang bisa melegakan hatinya. Bagaimana dia merasakan keakraban. Mungkin keakrabannya tidak harus bertemu dengan orang, tapi keakrabannya dengan misalnya menulis atau keakrabannya dengan melakukan hobinya, silahkan. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan untuk menseimbangkan apa-apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian juga kembali ke alam ya, kembali ke alam. Ada waktunya kita memakai semua yang serba modern, tetapi ada juga waktunya kita kembali ke alam. Kita kembali ke yang nature gitu ya, yang memang misalnya teman-teman misalnya yang biasa hidup di luar kota gitu ya, yang di tempat yang ramai, sesekali perlu untuk
pergi ke daerah yang sepi, kemudian menikmati pemandangan dan sebagainya. Atau teman-teman yang biasanya mungkin makan dengan makanan kreasi modern gitu ya, bisa juga kemudian sesekali mengambil alih dengan makanan-makanan tradisional yang diolah dengan cara sederhana gitu ya. Jadi itu untuk menyeimbangkan semua yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi intinya kita balik lagi ke hal-hal yang pada mulanya seperti itu untuk kemudian bisa banyak belajar di sana atau menikmati keasriannya, kelokalannya, kearifannya begitu ya. Itu adalah bagian juga dari kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan, balik ke hal-hal yang sifatnya mudah dan tidak kemudian terlalu kompleks atau mungkin yang sederhana begitu. Mungkin biasa melakukan hal-hal yang semuanya serba rumit, semuanya serba susah, sesekali kita perlu untuk kembali dan melakukan hal-hal yang sederhana. Lalu apalagi kalau mungkin kalau secara orang-orang barat itu melakukan meditasi begitu ya. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, kita melakukan perenungan gitu ya, perenungan, dan kita kembalikan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa-apa yang dijalani dalam kehidupan kita. Barangkali ada hal-hal yang tidak bisa kita diskusikan dengan manusia. Nah, kita bisa diskusi langsung dengan Tuhan, mencurahkan semua yang kita rasakan, kemudian memohon pertolongannya dengan tulus. Ini akan memberikan nilai plong begitu ya, akan memberikan rasa plong di dalam diri kita, dan itu akan menyelesaikan masalah meskipun mungkin belum sampai pada tahapan penyelesaian, tapi itu sudah sangat melegakan. Ini adalah kebiasaan yang baik untuk kemudian memendam rasa stres di dalam diri kita begitu ya. Karena kalau seseorang sudah merasa stres, yang ada ketika mau menyelesaikan sesuatu bukan menyelesaikan tapi hanya bingung, berkutat pada satu titik yang sebenarnya itu bukan dari penyelesaian masalah gitu ya, tapi hanya bolak-balik di sana karena memang kayak tidak ada titik terang begitu. Nah, harapannya sih dengan kita melakukan renungan, berduaan dengan Tuhan begitu ya, dalam artian curhat dan yang lainnya, kita akan mendapatkan titik terang, kemudian rasa nyaman dan rasa bahagia, merasa dilindungi, merasa diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, kalau pada kondisi-kondisi tertentu harus melakukan terapi, ya tidak masalah melakukan terapi, itu boleh-boleh saja gitu ya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan perawatan diri. Perawatan diri ya, kadang-kadang ketika kita sibuk, kita itu sudah nggak sempat untuk merawat diri, untuk menjaga diri. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Merawat diri atau membahagiakan diri sendiri itu adalah bagian dari treatment, bagian dari hadiah bagi diri kita. Jadi kalau kita sudah berhasil melakukan satu hal, kita boleh menghadiahi diri sendiri. Kita boleh mungkin sesekali pergi ke mana gitu ya, ke salon, ke rumah makan atau apapun untuk menghadiahi diri sendiri. Itu sangat positif untuk bisa dilakukan agar kita juga tahu bahwa kita sudah melakukan hal yang positif yang barangkali juga tidak dilakukan oleh orang lain, atau yang sudah kita menyadari bahwa kita sudah melakukan pencapaian tertentu, dan itu sangat bagus begitu ya. Jadi merasa berbahagia dengan diri sendiri itu sesekali perlu dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, kita dengan memberi ya, kita memberi sesuatu kepada orang lain, ini adalah juga kebiasaan baik ya. Kalau mungkin sebagian orang berpikir bahwa membeli itu berarti berkurang milik kita, tapi sesungguhnya kita mendapatkan lebih dari itu. Ketika kita memberi, kita membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan yang kita terima itu melebihi kebahagiaan orang yang kita beri. Dan itu menjadi treatment tersendiri bagi kita ketika kita memberi orang lain dengan apapun itu, ilmu lah, kemudian atau harta atau apapun yang kita beri, sesungguhnya kembali kepada diri kita, balik kepada perasaan yang muncul itu, ibaratnya berkah begitu ya teman-teman. Ada keberkahan yang kembali kepada si pemberinya. Nah, kemudian sesekali kita boleh keluar dari zona nyaman. Artinya kita boleh kok melakukan kebiasaan yang berbeda. Kita boleh gitu ya melakukan kebiasaan yang beda. Misalnya kalau pada jam-jam pagi, misalnya seorang ibu memasak di rumah, sesekali bolehlah kita jalan-jalan keluar makan di luar. Itu boleh ya. Nah, itu adalah kebiasaan yang baik juga selama memang dalam batas-batas yang wajar. Kita boleh keluar dari lingkaran yang biasanya kita lakukan gitu. Selama memang tidak ada yang melanggar tentu saja.
Yang terakhir adalah merenung, mengevaluasi, dan terus melakukan perbaikan. Nah, itu tadi ya beberapa teman-teman kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Mungkin teman-teman punya kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa dicontoh. Saya juga sedang berusaha, bukan berarti semuanya sudah dilakukan begitu ya teman-teman. Tapi ini adalah bagian dari cara kita untuk menjaga kebiasaan kita. Semoga dengan kita menjaga kebiasaan-kebiasaan baik ini akan melahirkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Demikian ya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.